2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang agresivitas dalam olahraga dalam mata kuliah psikologi olahraga. Dan kelompok 8 terdiri dari saya sendiri Gunawan Setio Budi, NPM 4118 2191 190055. Kemudian ada tolong dong slide ke-1. Slide pertama. Gua mau terterain nama-nama kelompok. Slide 1. Oke, saya lanjutkan tadi kelompok 8 terdiri dari Gunawan Setio Budi, saya sendiri, terus ada Elang Malik Fajar, NPM-nya 4118 2191 190040, kemudian juga ada Adi Maulana 4118 2191 190044. Yang terakhir ada Muhammad Hamdi 4118 2191 190058, dan kami dari kelas paralel 2. Penjelasan pertama, next slide ketiga. Agresivitas dalam olahraga. Definisi agresi. Dalam fase dewasa, kita sering menjumpai kejadian-kejadian yang tidak terpuji dari berbagai bidang olahraga. Sebagai contoh, ada di bidang sepak bola. Kita sering menjumpai banyak kerusuhan antar pemain, staff, dan supporter. Oke, next. Slide selanjutnya ada pendapat agresi dan agresivitas. Dari Ward dan Gold mengartikan agresi adalah perilaku yang diarahkan merugikan dan melukai orang lain. Kemudian ada Minaik mengartikan agresi sebagai ancaman stimulus yang tidak menyenangkan, fisik, verbal, atau gestur dari seseorang. Yang ketiga ada Yudi Santoso dan Andreas Triwinoto mengartikan agresi perilaku fisik atau verbal yang bertujuan melukai objek yang menjadi sasaran. Yang terakhir dari Bartlett, Gretton, dan Rolf mengartikan agresi sebagai perilaku dengan tujuan merugikan dan melukai orang lain. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Elang Malik Fajar. Silakan. Elang Malik Fajar. Elang, saya melanjutkan dari lanjutan Gunawan. Di slide kelima ada macam-macam agresivitas. Yang pertama ada hostile aggression, adalah perilaku agresif yang disertai permusuh dan dilakukan dengan perasaan marah dengan tujuan melukai orang lain. Sebagai contoh fisik, pemain men-tackle lawan dengan sengaja. Contoh psikis, pemain memaki-maki lawan dengan kata kasar. Dan yang kedua, instrumental aggression, adalah perilaku agresif yang dijadikan alat untuk memenagakan pertandingan tanpa bermaksud melakui orang lain atau merugikan teman. Contoh fisik, pemain bola basket yang melakukan pivot dan menyiku pemain lawan yang ingin merebut bola. Contoh psikis, lawan yang ingin melakukan free throw. Dan yang keenam ada teori agresivitas. Yang pertama ada teori Nauri, yaitu perilaku agresif yang digunakan sebagai dorongan di bawah sejak lahir. Yang kedua ada teori agresif frustasi. Teori yang menyatakan bahwa frustasi terlalu menyebabkan tindakan agresif dan sebaliknya keagresifan selalu disebabkan frustasi. Dan yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori ini berpandangan bahwa agresif adalah sebuah respon atau tindakan agresif yang dapat dipelajari. Dan yang terakhir ada teori agresif frustasi. Teori gabungan dari agresif frustasi dan belajar sosial.
untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Hamdi. Ia melanjutkan dari Lang Malik. Selanjutnya ada perilaku agresif dalam olahraga. Ada pemain-pemain agresif sangat dibutuhkan dalam berbagai cabang karena dapat membawa kemenangan. Tetapi jika sifat atau perilaku agresif tidak terkendali, dapat menjurus pada tindakan berbahaya, melukai lawan, melanggar peraturan, dan mengabaikan sportivitas. Next. Next, Lang. Ya, itu. Oke, sorry. Selanjutnya ada upaya pengendalian agresivitas. Yang sebelumnya, Lang. Yang ke-8 atau ke-9? Yang ke-8. Ya, selanjutnya ada upaya pengendalian agresivitas. Upaya untuk mengendalikan agresivitas antara lain, yang pertama ada teknik time out, yang kedua ada memberikan pemahaman dan contoh perilaku non agresif sebagai metode konstruktif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada menciptakan atau mendesain lingkungan belajar atau latihan yang kondusif. Dan yang keempat ada memberikan latihan empati. Selain itu, ada pula upaya untuk mengendalikan tindakan kekerasan atau agresivitas ini yang menyimpang antara lain. Yang pertama ada olahragawan muda harus mempunyai pengetahuan tentang contoh tingkah laku atau non agresif. Contoh tingkah laku non agresif, penguasaan diri dan penampilan yang benar. Yang kedua ada olahragawan yang terlibat tindakan agresif harus dihukum. Harus disadarkan bahwa tindakan agresif ini dapat melukai lawan. Lalu yang ketiga, pelatih harus memberi kemungkinan para olahragawan terlibat agresif ini dengan kekerasan. Harus diteliti dan harus dihentikan dari tugasnya sebagai pelatih. Yang keempat, pengaruh dari luar yang kemungkinan terjadi tindakan agresif ini. Pengaruh dari luar yang memungkinkan terjadi tindakan agresif dengan kekerasan di lapangan pertandingan harus dihindarkan. Selanjutnya, para pelatih dan wasit didorong atau dianjurkan untuk menghadiri lokakarya membahas tindakan agresif dan kekerasan. Selanjutnya dibacakan oleh Adi Maulana. Baiklah, saya melanjutkan dari Hamdi. Menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan cara tanpa kekerasan. Mengatasi konflik tanpa kekerasan adalah hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Pelaku olahraga harus tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan cara tanpa kekerasan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Setuju untuk bertemu. Apakah yang bersengketa setuju untuk bertemu dengan mediator, tapi tidak duduk di samping satu sama lain di pertemuan tersebut? 2. Mencatat fakta. Setiap pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang permasalahannya. Para mediator mendengarkan tetapi tidak memihak. 3. Mengungkapkan perasaan. Bersengketa mengungkapkan setiap pihak yang perasaannya tentang kejadian, dan mediator mengulangi apa yang dikatakan untuk memastikan kejelasan makna. 4. Bertujuan untuk menyelesaikan. Konsekuensi diinginkan menyelesaikan konflik disajikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. 5. Perusahaan.
perubahan. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat melakukan perubahan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada mengontrol agresivitas penonton. Pengendalian agresivitas tidak hanya dilakukan pada olahragawan saja, tetapi juga dapat dilakukan pada penonton. Berikut adalah beberapa strategi umum untuk mengendalikan agresivitas penonton. 1. Mengembangkan kebijakan pengendalian yang ketat tentang alkohol atau larangan minuman keras bagi penonton di dalam kompetisi olahraga. 2. Hukuman bagi penonton yang bertindak agresif. Misalnya, segera mengusir penonton keluar, hentikan agresi secepat mungkin, kemudian informasikan kepada penonton lain bahwa tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku agresif dalam kompetisi. 3. Memperkerjakan petugas keamanan, misalnya menghimbau untuk tidak akan mentolerir agresivitas penonton saat di lapangan. 4. Menginformasikan tidak ada toleransi pelatih bagi pelatih yang agresif. 5. Bekerja sama dengan media dalam mensosialisasikan dan tidak membenarkan tindakan agresif. Kagak. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.